Pemirsa, puluhan santri Pondok Pesantren Gontor 5 yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini tertimpa dinding talut penampungan yang ambrol pada Jumat siang. Ini adalah suasana saat tim SAR gabungan tiba di lokasi talut kolam penampung air yang ambrol menimpa puluhan santri. Tampak beberapa santri masih terjebak material di antara talut kolam penampungan air yang ambrol dengan dinding kamar mandi. Kejadian tersebut terjadi siang kemarin. Saat itu puluhan santri sedang antri untuk mandi persiapan sholat Jumat. Tiba-tiba talut kolam penampungan air setinggi 4 meter yang hanya berjarak 1 meter dari dinding kamar mandi ambrol dan menerjang para santri. Sebanyak 20 santri ini mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih untuk mendapatkan perawatan medis. Ada sejumlah santri yang kondisinya hingga saat ini masih belum bisa diketahui. Untuk jumlah korban yang meninggal itu ada 4 dan 5 orang dinyatakan selamat. Untuk kendala yang kami hadapi karena cukup tebalnya pondasi yang menimpa tembok kamar mandi sehingga cukup mempersulit kami pada saat melakukan evakuasi, dan ditambah dengan adanya ruangan yang sangat sempit sehingga harus ekstra hati-hati karena Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini para santri yang menjadi korban dan juga bagaimana kronologi kejadian sebenarnya, kita akan bergabung dengan Goldi Gumilang yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Goldi, bagaimana saat ini kondisi di TKP dan kondisi para santri yang menjadi korban? Baik, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Kampus 5, Darul Qiyam yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di mana memang insiden yang terjadi pada kemarin terkait dengan ambruknya tembok kolam penampungan air yang menyebabkan puluhan santri di pondok ini mengalami luka-luka, dan data yang kami peroleh dari beberapa pihak yang melakukan evakuasi pada siang hingga malam hari tadi. Malam hari kemarin maksud kami, ini berjumlah 4 orang meninggal dunia, sementara untuk korban lainnya mengalami luka-luka. Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, di samping kami ini telah bergabung sejumlah stakeholder mulai dari Kapolsek, Dandim, kemudian juga BPBD dari Kabupaten Magelang, dan juga ada pengasuh dari Ponpes di Kampus Gontor 5 ini. Pak Ismail, boleh bergabung bersama kami, nanti kami coba akan tanyakan terkait update dari beberapa korban santri yang terjadi insiden kemarin. Bapak izin dengan Bapak siapa? Ismail Abdullah Budi Prasetyo. Pak Ustadz Ismail selaku Saya ketua yayasan di Pondok Darussalam Gontor Pusat. Oke, baik. Ya. Pak Ustadz, izin untuk korban meninggal dunia ini sudah dipulangkan kah atau seperti apa Pak kondisinya sekarang? Ya, 4 anak kami yang sudah meninggal itu semuanya sudah dijemput dan diantar ke rumahnya masing-masing. Ya. Untuk ke-4 korban ini rata-rata di luar Magelang atau dari Magelang Bapak? Di luar Magelang. Jadi 2 dari Surabaya, 1 Depok, 1 lagi dari Sukabumi. Ya. Ke-4 korban ini diantarkah atau dijemput dari pihak keluarga masing-masing Bapak? Diantarkan. Ya. Bapak, untuk korban luka-luka saat ini yang sudah dipulangkan ke Gontor sendiri ini ada berapa, dan yang masih dirawat ini ada berapa ya Pak? Yang sudah kembali ke pondok itu ada 16 orang. Kemudian 8 di Rumah Sakit Merah Putih. Kemudian 1 lagi di Rumah Sakit Sarjito di Jogja. Yang masih dirawat di sana. Iya. Bapak, kita mungkin bisa diceritain kepada pemirsa TV One terkait dengan kemarin ini kejadiannya seperti apa sih Bapak, Pak Ustadz Ismail? Mungkin bisa Baik, perlu kami laporkan bahwa pada hari Jumat 25 April 2025 sekitar pukul 10.30 itu terjadi tanah longsor yang menyebabkan runtuhnya tandon air. Baik.
Nah, pada saat itu memang santri-santri sedang antri untuk mandi karena mereka persiapan untuk sholat Jumat. Nah, pada saat itulah terjadi longsor, kemudian robohnya tandon air itu, sehingga beberapa santri itu kemudian tertimpa oleh reruntuhan itu. Nah, kemudian semua yang dievakuasi ada 29 orang, 25 orang selamat dan 4 orang meninggal. Kemudian setelah itu, maka kemudian dari pihak pondok segera melaporkan pada pihak-pihak berwajib, pada polisian, kemudian TNI, kemudian Damkar, Basarnas, baik itu di Magelang, kemudian Jogja dan juga Semarang, kemudian BPBD. Selain itu juga tenaga-tenaga kesehatan dari Puskesmas maupun Dinkes, dan juga Dinsos dan juga lagi PMI. Nah, setelah itu maka kemudian berjalanlah pertolongan pada mereka, dan alhamdulillah bisa berjalan lancar. Yang terakhir itu korban meninggal dievakuasi sekitar 23-30. Setelah itu maka kemudian korban-korban yang meninggal itu dikirim ke Rumah Sakit Merah Putih untuk dimandikan dan seterusnya. Setelah itu dikirim ke pondok untuk disolatkan, kemudian diberangkatkan ke rumah masing-masing. Pak Ustadz Ismail, mungkin dari pembahasan di pondok pesantren ini sendiri, evaluasi yang mungkin ke depan akan dilakukan terkait dengan insiden ini, meminimalisir terjadinya insiden serupa ini seperti apa Pak Ustadz? Betul. Jadi yang perlu segera kami lakukan, yang pertama tentu saja pemulihan anak-anak. Kemudian selanjutnya kami tentu saja akan melihat kembali dari kejadian ini, perlu kami melihat bagaimanakah struktur atau struktur tanah yang ada di situ, mungkinkan untuk diperbaiki lagi atau harus dipindahkan ke tempat yang lain. Ya. Bapak, terima kasih banyak atas informasinya kepada kami. Oke. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa ataupun kepada santri dan sebagainya, Bapak? Ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang sudah kerjasama dengan kami untuk melakukan evakuasi korban dari peristiwa bencana alam ini yang menyebabkan robohnya tandon air ini. Kemudian selain itu kami juga mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa merawat anak-anak kami dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka yang selamat ini juga butuh pemulihan. Dan selanjutnya kami juga tentu saja mohon doa juga, mudah-mudahan ke depan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kami untuk selalu melihat gedung-gedung yang ada di pondok ini. Apalagi pondok ini letaknya dekat dengan gunung berapi yang sangat aktif. Saya kira itu. Bapak, kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga keempat almarhum diterima di sisinya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ustadz Ismail. Dan itu tadi pemirsa terkait dengan wawancara kami oleh pengurus dari pondok pesantren, utamanya di lokasi yang tempat kami mengabarkan bahwa memang saat ini proses evakuasi telah berakhir. Dari pihak tim SAR gabungan juga telah menemukan seluruh korban yang berjumlah total 29 korban, di mana untuk rinciannya 25 mengalami luka-luka, sementara untuk 4 korban meninggal dunia juga sudah dipulangkan ke rumah asal mereka masing-masing. Sementara itu, Andi Kumala kami kembalikan ke Anda di studio.
Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah melihat bersama-sama ya bagaimana rekan kami Goldi Gumilang yang berada di TKP juga menggambarkan bagaimana situasi setelah dinding talut ini roboh menimpa beberapa santri di sana. Iya, dan terkait dengan proses evakuasi, kemudian kejadiannya seperti apa, kita akan bergabung dengan Pak Basuki, Koordinator Unit Siaga SAR Borobudur. Selamat pagi, Pak Basuki. Ya, Pak Basuki, mungkin bisa diceritakan saat ini proses evakuasi apakah sudah selesai dilakukan, Pak, keseluruhan? Untuk proses evakuasi secara keseluruhan sudah selesai tadi malam ya pukul 11.30 malam, sudah semua santri yang terjebak di reruntuhan talut sudah berhasil evakuasi semua. Sementara itu Pak Basuki mungkin bisa sedikit diceritakan juga bagaimana proses evakuasi yang dilakukan kemarin, tantangan-tantangan seperti apa yang dirasakan oleh tim Basarnas di sana, Pak Basuki. Ya, jadi untuk proses evakuasi kemarin kita memang ada sedikit kendala ya, karena memang lokasinya itu sangat sempit dan tebalnya talut itu sendiri. Sementara kita juga dihadapkan dengan korban yang masih hidup dan labilnya bangunan yang ada saat itu. Iya. Pak Basuki, kalau dari evakuasi yang dilakukan kemarin, mungkin bisa digambarkan berapa jam kemudian proses evakuasi ini berlangsung, kemudian korban terakhir ini kondisinya seperti apa yang diselamatkan? Jadi untuk evakuasi yang kami lakukan kemarin, kita melaksanakan evakuasi kurang lebih sekitar pukul jam 11 siang. Kita melaksanakan evakuasi dengan kondisi lingkungan yang sangat labil karena talut sendiri juga posisinya masih labil, dan ketika kita akan melaksanakan evakuasi kita harus benar-benar memperhatikan faktor safety-nya, jangan sampai nanti kita menambah korban lagi. Yang ketika kurang lebih pukul jam 23.30 kita berhasil mengevakuasi 9 orang yang terlibat itu, orang korban yang 9 itu pukul 23.30 berarti kita evakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Oke. Baik. Pak Basuki, kalau kita lihat dari video proses evakuasi ini sepertinya tidak ada alat berat begitu ya Pak yang digunakan. Apakah memang tidak ada alat berat yang digunakan di lapangan? Memang kalau untuk penggunaan alat berat, pertimbangan kami saat itu kondisi tanah yang memang posisinya labil ya. Kita juga mempertimbangkan kalau menggunakan alat berat akan memperparah reruntuhan itu sendiri dan membahayakan kita sebagai tim penolongnya. Maka kita putuskan kemarin dari pihak Honda juga sudah menawarkan untuk menggunakan alat berat, tapi karena lingkungannya memang tidak memungkinkan dengan kondisi tanahnya yang cukup labil, kita memutuskan untuk melaksanakan proses evakuasinya itu dengan cara manual. Iya, Pak Basuki, kita mau mengkonfirmasi juga jumlah korban. Apakah benar total korban yang meninggal dunia ini 4 orang, dan apakah semuanya santri yang menjadi korban meninggal maupun korban luka-luka, atau ada juga guru atau warga di sana? Untuk korban yang meninggal dunia tadi malam memang kita pastikan ada 4 orang ya. Dari perkiraan awal yang kita mendapatkan informasi di lapangan saat kita datang, kita hitung itu ada 8 orang, tapi dengan perkembangan karena ada beberapa santri yang posisinya saat itu bertumpuk dan sudah kita sinkronkan dengan data dari pengasuh pondok. Ternyata memang jumlahnya ada 9 orang dan 5 orang itu selamat, kita evakuasi selamat, dan 4 orang itu dalam posisi meninggal dunia. Berarti kalau untuk saat ini proses pencarian korban apakah sudah dihentikan atau masih ada korban yang dilaporkan hilang di sana, Pak Basuki? Sesuai dengan data yang sudah kami terima dari pihak pondok,
semua santri sudah lengkap, ya sudah lengkap. Tadi malam sudah kita cross check lagi dengan pihak pondok. Kita yakinkan bahwa memang jumlah santri yang ada di saat itu posisinya sudah benar 29 orang, yang 20 orang itu memang selamat. Kami datang, sudah berhasil dievakuasi, dan pada saat kami evakuasi itu ada 9 orang. Dan semuanya itu adalah santri dari pondok. Ya, dari pantauan yang dilakukan oleh Basarnas kemarin, kan Basarnas melakukan evakuasi, yang terlihat di sana apakah talut ini roboh akibat longsor atau penyebabnya apa, Pak Basuki? Kalau untuk penyebabnya kemungkinan ya, Pak. Kemungkinan pada saat kami melaksanakan evakuasi kita lihat juga bahwa memang dasar kolam penampung air itu terdapat macam longsoran tanah ya, yang mungkin mengakibatkan bahwa talut itu tidak kuat sehingga runtuh menimpa area tempat santri pada saat itu sedang antri untuk bersih-bersih persiapan sholat Jumat. Baik, Pak Basuki, mungkin sedikit saja himbauan untuk masyarakat di sana, apakah memang ada potensi terjadinya longsor susulan atau mungkin ada cuaca buruk begitu ya yang mungkin bisa saja terjadi di sana. Seperti apa kondisinya dan sarannya, Pak Basuki? Untuk masyarakat ya, untuk daerah pondok, jadi pada saat longsor itu kan tidak mungkin saat itu langsung terjadi ya. Pasti ada tanda-tanda yang dimunculkan, mungkin ada retakan tanah, atau mungkin ada rembesan-rembesan air yang tidak melewati jalurnya. Itu perlu diwaspadai. Kira-kira masih kuat atau tidak. Kalau dilihat kondisinya cukup membahayakan, mungkin bisa antisipasi untuk menghindari tempat-tempat tersebut dan lebih waspada dengan adanya perubahan-perubahan struktur tanah yang ada di sekitar kita. Baik, Pak Basuki, mungkin juga informasi terkait dengan adakah titik-titik lainnya di pesantren tersebut yang juga rawan terjadi longsoran selain dari lokasi atau TKP yang kemarin, Pak Basuki? Untuk titik-titik lain, mohon maaf, itu bukan kewenangan kami, mungkin dari geologi ya, mungkin yang lebih paham tentang hal tersebut, karena kondisinya kami pada saat menampung kami untuk melihat apakah ada potensi lain. Baik. Terima kasih Pak Basuki atas informasinya, dan kita juga mengapresiasi upaya dari tim SAR untuk melakukan proses evakuasi sehingga seluruhnya sudah tuntas dievakuasi. Korban saat ini sudah dirawat di rumah sakit. Dan tentunya kita berharap juga tidak terjadi longsor susulan gitu ya, Andi Kumala dan pemirsa. Terima kasih Pak Basuki atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali Pak Basuki.